Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Cahyamilan dengan NIM 1201012675. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul fungsi dan peran supervisi pendidikan. Jadi sebelum saya akan memasuki ada beberapa fungsi supervisi pendidikan itu, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian fungsi supervisi. Jadi fungsi supervisi di sini adalah segala sesuatu yang memberi petunjuk, mendorong, menjelaskan, membimbing, dan membantu meningkatkan situasi belajar serta membantu para guru agar mengajar lebih baik lagi. Dan ada beberapa para ahli yang menjelaskan tentang fungsi supervisi di dalam beberapa bukunya. Ada 8 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rifai, yang kedua Ahmad Tembung, yang ketiga Alim Purwanto, yang keempat Y. Sahardian, yang kelima Ben Haris, yang keenam Sutisna, yang ketujuh Tri Yuni Hendrawati, yang ke-8 Fidarta. Nah, selanjutnya di sini kita akan di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu menurut Rifai. Menurut Rifai di sini ada 7 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua inspeksi, yang ketiga penelitian, yang keempat latihan dan bimbingan, yang kelima sumber dan pelayanan, yang keenam koordinasi, dan yang terakhir evaluasi. Dan selanjutnya yaitu menurut para ahli kita yang kedua Ahmad Tembung itu beranggapan bahwa fungsi supervisi ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu penelitian. Jadi penelitian di sini adalah proses dari penelitian ini mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama di sini perumusan masalah yang akan diteliti. Yang kedua pengumpulan data. Yang ketiga pengelolaan data. Yang terakhir adalah konstruksi hasil penelitian. Yang nomor 2 yaitu penilaian. Fungsi supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi aspek-aspek positif dan negatif guna menemukan hambatan-hambatan dan mengembangkan kemajuan yang telah ada. Yang ketiga yaitu perbaikan. Jadi gunanya untuk perbaikan di sini itu adalah mengawasi keadaan umum dan situasi dalam pendidikan. Jika belum baik atau belum memuaskan maka akan segera diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu peningkatan. Jadi peningkatan di sini supervisor meningkatkan segala sesuatu yang telah baik dan mengembangkan agar lebih maju lagi atau lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut para ahli yang ketiga yang bernama Alim Purwanto. Di sini dia menjelaskan bahwa fungsi-fungsi supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu bidang kepemimpinan, yang kedua hubungan kemanusiaan, yang ketiga pembinaan proses kelompok, yang keempat bidang administrasi personel, yang terakhir yaitu bidang evaluasi. Nah, jadi di dalam bidang kepemimpinan di sini dia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu menyusun rencana dan polisi bersama. Yang kedua mengikut sertakan anggota-anggota kelompok seperti guru-guru dan pengawas dalam berbagai kegiatan. Terus kalau misalnya yang dalam hubungan kemanusiaan di sini dia ada juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan dialaminya untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya. Terus mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap demokrasi. Dan kalau misalnya dalam pembinaan proses kelompok, di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kelebihan mereka masing-masing. Terus yang
dalam bidang administrasi personel di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk pekerjaan. Terus yang selanjutnya yaitu dalam bidang evaluasi. Dalam bidang evaluasi ini juga terbagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terperinci. Yang kedua, menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian. Terus dan menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang kemungkinan untuk mengadakan perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu menurut para ahli kita yang keempat yang bernama Piat Syahedian, dia itu menjelaskan bahwa fungsi supervisi pendidikan di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama di sini mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu menurut Ben Harris. Jadi menurut Ben Harris di sini mengungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah terdapat 5 fungsi utama dari supervisi, yaitu yang pertama adalah fungsi administrasi umum, fungsi mengajar, fungsi supervisi, fungsi manajemen, dan pelayanan khusus. Nah, selanjutnya yaitu menurut Sutisna. Jadi menurut Sutisna di sini tuh fungsi supervisi terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu sebagai penggerak perubahan, yang kedua sebagai program pelayanan untuk memajukan pengajaran, yang ketiga sebagai keterampilan dan hubungan manusia, yang keempat sebagai kepemimpinan kooperatif. Nah, yang ketujuh di sini menurut Triyuni Hendrawati yang menjelaskan bahwa fungsi supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan dan unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Nah, yang terakhir di sini menurut Pidarta. Jadi menurut Pidarta di sini bahwa fungsi supervisi dapat dibagi menjadi 2 bagian yang besar. Yang pertama yaitu fungsi utama, yang kedua fungsi tambahan. Nah, jadi fungsi utama di sini ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu perkembangan individu para siswa. Kalau yang kedua kan tadi fungsi tambahan. Jadi fungsi tambahan di sini ialah membantu siswa dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Dari beberapa pendapat di atas, maka jelas bahwa fungsi supervisi pendidikan itu memang tidak sederhana dan sangat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya juga tidak sederhana. Dengan demikian, seorang supervisor yang berorientasi pada tujuan tidak ada pilihan lain kecuali memfungsikan diri sesuai dengan inti pokoknya supervisi di sini. Nah, jadi inti pokok dari supervisi pendidikan lebih menekankan pada beberapa aspek seperti yang pertama yaitu melaksanakan kepemimpinan pendidikan,
Yang kedua, melaksanakan penelitian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian yang objektif. Yang terakhir adalah melaksanakan pelayanan yang tepat. Nah, jadi penjelasan yang kedua yaitu peran supervisi pendidikan. Sebelum kita mengetahui beberapa peran supervisi pendidikan itu, alangkah baiknya kita mendengarkan penjelasan tentang apa sih peran itu. Jadi peran dalam KBBI adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dan supervisi pendidikan adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, penyeliaan, dan yang melakukan supervisi adalah supervisor atau pengawas utama, mengontrol utama. Dan selanjutnya yaitu peran-peran supervisi pendidikan sebagai berikut. Jadi ada 4 peran. Yang pertama yaitu sebagai koordinator, yang kedua konsultan, yang ketiga pemimpin kelompok, yang terakhir evaluator. Nah, jadi kan peran-peran supervisi pendidikan itu ada 4 kan tadi. Jadi yang pertama yaitu koordinator. Nah, jadi koordinator di sini itu ialah mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru, seperti mengkoordinasi tugas mengajar satu mata pelajaran yang dibina oleh lebih dari satu guru. Dan yang kedua yaitu konsultan. Jadi konsultan di sini ialah memberikan bantuan bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi dalam setiap tatap muka di kelas. Dalam memberikan bantuan bersama dengan mengkonsultasikan masalah yang dialami oleh si guru, baik secara individu maupun secara kelompok, yaitu dengan memanfaatkan kesalahan yang pernah dialaminya untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya, mengarahkan anggota kelompok pada sikap dan demokratif, serta membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin kelompok. Jadi, pemimpin kelompok di sini ialah dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok saat menyusun data, mengembangkan kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu evaluator. Jadi, evaluator di sini itu ialah membantu guru dalam menilai hasil dalam proses belajar, dapat menilai kurikulum yang dikembangkannya. Misalnya di akhir semester ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya sendiri. Jadi, peranan seorang supervisor di sini ialah membantu, memberi support, dan mengikuti sertakan, tidak hanya terus-menerus mengarahkan, tidak demokratif, dan juga tidak memberi kesempatan untuk guru-guru belajar berdiri sendiri atas tugas dan tanggung jawab sendiri. Nah, selanjutnya yaitu secara operasional di sini dapat dikemukakan beberapa peran konkret dan supervisi pendidikan, yaitu yang pertama yaitu membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru dalam menggunakan metode-metode alat-alat pelajaran modern. Dan yang kelima, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya atau peserta didiknya. Dan yang keenam, membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang keenam, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Dan yang kedelapan, membantu guru di sekolah sehingga mereka bergembira
dengan tugas yang diperolehnya. Yang ke-9, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.